akan kami bisa bersatu di Grace Ministry Zoom. Puji-pujian sudah dikumandangkan bagimu. Pesan-pesan Tuhan bagi pendahulu sudah mendengarkan, baik nubuat dan penglihatan demi penglihatan. Kini kami mau diisi dengan kebenaran firman-Mu, Bapa. Kami merasa haus dan lapar akan Engkau lewat kebenaran-Mu. Kami yakin urapan yang dahsyat, urapan yang ekstra, tidak pernah pergi dari hamba-Mu, Evangelis Ibu Ong Ling Ling. Tuhan menambahkan kekuatan, kesehatan, kemampuan, sehingga urapan yang dahsyat itu semakin Tuhan pertambahkan, sehingga kedahsyatan akan terjadi dimanapun beliau berada, termasuk di Grace Ministry Zoom ini. Penyingkapan rahasia ilahi lewat kebenaran-Mu akan kami terima sebentar. Roh Tuhan Allah yang berkuasa untuk memakai hamba-Mu. Ya, kami meyakini bahwa pesan-pesan firman-Mu lewat nubuat dan penglihatan juga, maupun lewat isi kebenaran di dalam firman Alkitabiah, benar-benar mengokohkan keyakinan kami, sementara kami menanti Yesus akan datang kembali. Berkati semua yang ada di Grace Ministry Zoom, Tuhan memimpin seterusnya ibadah Grace Ministry Zoom ini, sampai pada selesainya tetap di dalam urapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami siap menerima firman Allah yang akan jatuh di tanah yang gembur, tanah yang subur, supaya kami tidak akan bisa biasa-biasa lagi, tapi ada hal yang luar biasa, membawa kegerakan yang dahsyat di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan beberapa pesan Tuhan. Sebelum firman Allah disampaikan, tapi saya melihat hambanya Evangelis Ibu Ong Ling Ling ini dalam keadaan siaga, berdiri di sebuah permadani yang begitu indah, dan setiap kata demi kata yang dilontarkannya adalah merupakan lidah-lidah api. Dan lidah-lidah api ini menancap ke setiap hati kita, tapi masih ada dua hati, seorang perempuan dan seorang pria. Tuhan perlihatkan mereka tidak bisa menerima firman ini, karena di hati mereka ada ganjalan-ganjalan batu kerikil. Roh Tuhan berkata, biarlah kita menyadari posisi hidup kita. Jangan sampai ada kekerasan, sehingga firman Allah akan kembali sepertinya sia-sia. Tetapi Tuhan selalu memotivasi untuk kita semua maupun dua orang tersebut, satu perempuan, satu laki-laki, jangan sampai mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Setelah itu, kita melihat setelah hambanya selesai menyampaikan firman Tuhan, tiba-tiba suasana menjadi berubah dan ada hujan deras tercurah, sehingga setiap pesan demi pesan Tuhan lewat nubuat dan penglihatan mengenai sasaran yang pasti, sehingga ada yang lemah dikuatkan, ada yang susah dihibur, yang sakit disembuhkan, yang dalam peperangan Tuhan beri kekuatan dan kemenangan, sehingga ada sukacita damai sejahtera yang melimpah. Yakini setiap apa yang Tuhan katakan, itu semua tidak akan sia-sia, karena menguntungkan setiap kita. Terlebih kita dikayakan dengan berkat-berkat rohani dari surga, dan semua yang diperlukan Tuhan sanggup mengadakannya sesuai dengan janji-janji firman-Nya. Terakhir saya diperlihatkan sebuah sungai yang begitu deras mengalir, dan sungai ini didatangi oleh banyak orang, sehingga di saat mereka mencedok air dengan tangan meminumnya, mereka berpakaian pakaian kemuliaan. Tuhan katakan sungai itu berbicara dari hal firman dan Roh Kudus yang akan mengubah hidup yang sia-sia menjadi hidup yang berguna dan memakai baju jira kebenaran Allah. Itu yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Ya. Saya mengucap syukur sama Tuhan dan juga terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Grace Lumampau yang sudah berdoa buat firman Tuhan dan menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Ya, saudara, itu menandakan bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Ya, saya dan Ibu Grace berjauhan. Saya di Surabaya, Ibu Grace Lumampau ada di Bitung. Tetapi Roh Kudusnya sama. Dan Roh Kudus yang beracara, Roh Kudus yang berbicara. Ya, berbahagialah kita semua yang ada
dalam wadah yang selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Ya, terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Grace Lumampau. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Disertai dipakai Tuhan semakin luar biasa. Tuhan berkati. Puji Tuhan, terima kasih sama-sama. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Sama-sama. Bapak, Ibu, Saudara, kita mau dengar firman Tuhan dulu. Supaya semakin hari, semakin kita maju. Semakin ada peningkatan, baik di dalam rohani kita, dalam iman kita. Maka peningkatan demi peningkatan itu akan disertai dengan peningkatan demi peningkatan dalam jasmani kita. Ya, Tuhan berkata begini, berbahagialah bagi sekalian semuanya yang dengar-dengarkan firman-Ku dan selalu memeliharanya di dalam hatimu. Dan ketika engkau selalu memeliharanya, tidak cuma memeliharanya, tetapi menghidupinya dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Ku. Maka apa yang aku sampaikan, itu adalah iya dan amin. Dan benar-benar terjadi dalam kehidupan kalian semuanya. Dan ketika kalian terus mengandalkan aku, dan selalu berpegang teguh pada kebenaranku, selalu berjalan dalam koridor kebenaranku, maka jalanmu akan jalan naik dan naik ke atas bersama dengan aku. Karena aku selalu menuntun, aku selalu membimbing, aku selalu mengajar, dan aku selalu membawa umatku, pilihanku, berjalan dan berjalan naik dan naik ke atas, sampai berkemenangan, sampai ke puncak yang tertinggi. Karena rencanaku indah. Dan aku akan pakai menjadi alat kemuliaanku yang luar biasa. Berbahagialah kalian yang mendengar sabda firman-Ku dan selalu melakukannya. Berkat-Ku menyertai kehidupan kalian semuanya. Saudara, kita mau lihat firman Tuhannya, ya. Lukas 11 ayat 26. Lukas 11 ayat 26. Lukas 11 ayat 28. 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Barusan kita dengar Tuhan berkata, berbahagialah mereka ya yang mendengar firman-Ku dan memeliharanya. Ya. Saudara, kita sering dengar sabda Tuhan, ya. Kita dengar firman Tuhan. Kita dengar pesan-pesan Tuhan. Nggak tahu saudara dengar sungguh-sungguh masuk di dalam hati saudara, atau saudara mendengar sambil lalu, yang tahu saudara. Tetapi berbahagialah Anda yang mendengar dan memeliharanya, menyimpannya di dalam hatimu. Nggak cuma disimpan, tetapi dilakukan, dikerjakan. Seturut dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu iya dan amin adanya. Dan firman Tuhan itu luar biasa. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya tidak pernah berubah. Dunia akan berlalu. Tetapi firman-Ku, kata Tuhan, satu iota pun tidak akan berlalu. Dan hari ini, Tuhan mau kita belajar sebagai anaknya yang benar-benar hidup dalam koridor kebenarannya. Supaya apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita semuanya, itu boleh benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, waktu yang lalu saya pernah sampaikan contoh di mana seorang anak Tuhan, ya, yang tidak ada harapan, tidak ada kehidupan, tidak ada masa depan, bahkan keluarga aja nggak mau terima, tetapi dia tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Dan sampai hari ini dia hidup selalu dalam kebenaran Tuhan. Umurnya sudah hampir 90 tahun. Dan dia tetap bisa menikmati hidupnya dengan tetap bersukacita, berbahagia, dan selalu bersyukur. Ya, dan hari ini
Ketika kita juga sebagai pelaku firman, saya nggak tahu keadaan saudara. Saya nggak tahu hati saudara, pergumulan saudara, kemelut yang saudara alami, saya nggak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Ketika engkau datang dengan hati yang benar, maka penyertaan Tuhan ada dalam hidupmu. Dan Tuhan sendiri akan menyelesaikan masalah persoalanmu dengan cara Tuhan. Tetapi hari ini kita mau belajar. Banyak anak Tuhan, kenapa? Ya, mungkin ada di antara saudara berkata, kenapa? Aku sudah datang sama Tuhan setiap hari. Bahkan aku sudah melayani Tuhan luar biasa. Ya, umpama nih co-host sudah melayani Tuhan dari jam 3:30 sampai selesai 11:30 atau jam 12. Sudah duduk diam terus melayani pekerjaan Tuhan. Iya, aku belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tetapi kenapa pekerjaanku tidak ada kemajuan? Kenapa pekerjaanku sepi-sepi aja? Kenapa nggak ada terobosan? Nggak ada pemasukan yang terjadi? Kenapa? Hari ini kita mau belajar. Ya, kita mau belajar kenapa hal itu nggak terjadi dalam hidup kita. Yang salah kira-kira kita atau siapa? Tuhan tidak pernah salah. Ya, sebab Tuhan tidak pernah salah. Ya, kita mau lihat firman Tuhan dulu. Kita belajar dari Yunus. Yunus pasal 1 ayat 1 dimulai. Ya. Ialah manis kena main. Ialah manis kena main. Ialah manis kena main. Saudara, kita pernah dengar cerita Yunus bukan? Ya. Yunus ini adalah nabinya Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan itu memberikan perintah sama Yunus. Ya, pergilah ke Niniwe, sampaikan pesanku. Tetapi Yunus itu ketakutan. Ya, Yunus ketakutan sekali untuk pergi ke Niniwe karena di sana mungkin orangnya jahat-jahat semua. Akhirnya dia pergi berusaha melarikan diri. Ya, tidak pergi ke Tarsis seperti yang tidak pergi ke Niniwe seperti yang disabdakan Tuhan, tetapi melarikan diri ke Tarsis. Dia pikir dengan dia naik kapal, dia ke Tarsis, dia jauh dari hadapan Tuhan. Ya, tetapi ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur nyenyak. Ya, datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Ya, berkatalah mereka kepadanya, beritakan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa mana engkau? Saatnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut.
lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sautnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan jangan Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Saudara, kita lihat Yunus itu mendapat perintah Tuhan untuk menyampaikan kepada semua orang di Niniwe supaya bertobat. Tetapi Yunus takut karena mungkin orang Niniwe ini ya besar-besar jahat-jahat sehingga dia tidak melakukan sesuai yang Tuhan katakan. Dan dia berbelok, dia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Naik kapal ke Tarsis. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam, kelihatannya nggak apa-apa. Tetapi Tuhan membuat angin ombak menerjang kapal itu, sehingga semua seisi kapal ketakutan hampir tenggelam. Dan akhirnya Yunus ditemukan di tengah, di dasar kapal, di bawah kapal. Dan akhirnya dibangunkan. Kena undi. Ternyata hanya karena Yunus kapal ini hampir tenggelam. Dan akhirnya Yunus mengakui, dan orang-orang itu semua melemparkan Yunus ke dalam laut. Dan ketika Yunus yang pembawa malapetaka ini dilempar ke laut, maka langsung tenang. Ya, laut itu langsung berhenti mengamuk. Dan orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan. Serta mengikrarkan nasab. Tetapi Tuhan itu masih berbaik hati, Tuhan masih berkemurahan. Ayat 17, maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan yang besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari, 3 malam lamanya. Saudara, kita sering seperti Yunus ya pada akhir zaman. Kita sering mendengar sabda Tuhan. Tuhan katakan, "Layani aku dengan segenap hati. Duduk diam dalam hadiratku. Lakukan sesuai dengan kehendakku. Berjalanlah dalam koridorku. Lakukan sesuai firmanku, kewajibanku. Lakukan semuanya. Perintahku, ketetapanku. Bahkan hukumku. Semuanya." Kita dengar. Kita tahu, kita mengerti. Tetapi kita condong tidak melakukannya. Kita melakukan sesuai dengan kehendak hati kita. Kita melakukan sesuai dengan perhitungan hati kita. Kita tidak pernah melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika malapetaka terjadi, kita mulai bertanya, "Tuhan, kenapa aku tidak diberkati? Kenapa Tuhan Engkau tidak menyertai aku? Kenapa apa yang aku lakukan kerjakan Tuhan tidak berhasil? Kenapa dan kenapa?" Dan Tuhan katakan, "Periksa hatimu, benahi hatimu, supaya hatimu benar di hadapan aku Tuhan Allahmu." Karena hati yang benar, doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar mendatangkan keajaiban mujizat terjadi. Kenapa yang terjadi malah malapetaka? Kenapa yang terjadi malah kerugian? Kenapa yang terjadi malah amburadul semuanya? Kenapa dan kenapa? Kita selalu berkata kenapa dan kenapa dan kenapa. Tetapi kita tidak pernah koreksi diri. Tetapi hari ini, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan mau kita tidak lari dari panggilan Tuhan. Tuhan mau kita tidak mengindahkan perintah Tuhan. Tetapi laksanakan perintah Tuhan dengan baik dan benar.
Ketika kita melakukan perintah Tuhan dengan baik dan benar, urusannya lainnya urusan Tuhan. Yang penting kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika engkau melakukan semuanya benar di hadapan Tuhan, percayalah pembelaan Tuhan ada dalam hidupmu. Penyertaan Tuhan ada dalam hidupmu. Saudara, ketika Yunus melakukan itu, dibuang di laut, ya dia tahu dia salah. Dia pikir ya sudahlah, dia dibuang di laut, mati ya sudah. Tapi Tuhan itu sekali lagi, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan itu Maha Pengampun, dan Tuhan itu Maha Penyayang. Dan Tuhan masih mengirim seekor ikan yang besar untuk memelihara Yunus di dalam perut ikan 3 hari lamanya. Saudara tahu nggak, di dalam perut ikan 3 hari? Nggak mati memang, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Iya kan? Dalam perut ikan loh banyak apa? Banyak itu, banyak sekali anggota-anggota tubuhnya, dalam-dalamnya semua banyak sekali. Dia nggak bisa bergerak, untung-untung dia nggak mati. Iya. Dan ketika Yunus menyadari kesalahannya, dia mulai berdoa dan dia mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kita lihat pasal 2. Pasal 2 di sana berkata ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan. Ya. Pasal 2 ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Ya, saudara baca selanjutnya. Ketika Yunus terus berdoa dan mengucap syukur sama Tuhan. Iyalah, manis kan? Mau dibaca ya? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam baitmu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara, ketika Yunus menyadari kesalahannya dan dia berdoa kepada Tuhan dan dia mengucap syukur, ya, bahkan dia bernasar, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Hal itu menyenangkan hati Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ya, Yunus dimuntahkan ke darat dan Yunus selamat, ya. Dan pasal 3, saudara lihat nanti baca di rumah, pertobatan Niniwe. Ketika Yunus dimuntahkan ikan, dia tetap melakukan sesuai perintah Tuhan. Dia pergi ke Niniwe. Dia menyampaikan pesan Tuhan kepada Niniwe. Dan ketika dia menyampaikan pesan Tuhan ke kota Niniwe, seisi kota itu bertobat. Ya, seisi kota itu selamat, tidak ada yang binasa. Saudara, terkadang kita itu dipakai Tuhan. Ya, Tuhan menyampaikan pesan kepada kita. Kita itu terkadang takut kepada manusia. Kita nggak berani. Dan ketika nggak berani, kita simpan di dalam hati. Kita simpan, kita nggak menyampaikan. Akhirnya seperti Yunus. Kelihatannya nggak apa-apa. Tetapi malah petaka terjadi.
Sama dengan kita hari ini. Kelihatannya kita sudah dengar pesan Tuhan. Kita dengar firman Tuhan. Dan kita selalu mendengar, tetapi kita tidak pernah mengerjakan. Kita nggak pernah melakukan. Makanya, badai dan gelombang, ya, laut bergelora, melanda, bicara apa? Kehidupan dunia. Malapetaka, masalah persoalan, kemelut. Ya, tidak pernah selesai. Ada terus dalam kehidupan kita. Ada terus mengelilingi kita. Kita tidak sadar. Tetapi ketika kita sadar seperti Yunus, dia menyadari itu kesalahan dia sendiri. Iya. Dan ketika dia minta ampun sama Tuhan, Tuhan tidak membiarkan Yunus mati di tengah laut. Tetapi dikirim ikan yang memelihara Yunus selama 3 hari. Saudara, ikan di dalam tubuh ikan selama 3 hari di perut ikan nggak bisa kerja apa-apa, iya kan? Untung-untung nggak mati ditelan, tetapi nggak bisa melakukan apa-apa. Tetapi ketika di perut ikan itu, Tuhan memberikan waktu dan kesempatan sehingga Yunus mulai berdoa, minta ampun dan mulai bersyukur. Ketika Yunus bersyukur, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan ikan itu melempar Yunus keluar. Dan ketika Yunus dilempar keluar, Yunus harus tetap melakukan tugas dan kewajibannya. Dia harus menyampaikan perintah Tuhan, pesan Tuhan ke kota Niniwe. Hari ini sama dengan kita. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu selama ini. Kemelut yang ada dalam hidupmu, pekerjaanmu, muter-muter kok tidak ada juntrungannya, muter-muter kok tidak ada hasilnya. Udah capek kerja pagi, siang, malam, sudah berkorban, sudah melakukan semuanya, udah melayani luar biasa. Kenapa tidak ada perubahan? Tetapi hari ini, Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk bersyukur dan bersyukur, untuk mengoreksi diri, untuk meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, untuk engkau diam duduk dalam hadirat Tuhan. Dan ketika engkau duduk diam dalam hadirat Tuhan, engkau mulai mengerti kesalahanmu, engkau mulai introspeksi dirimu. Oh Tuhan, ternyata aku tidak begini, aku tidak begini, tidak begini. Oh Tuhan, ternyata aku salah, Tuhan, aku tidak begini, tidak begini. Aku kurang begini, begini, begini. Dan ketika engkau introspeksi dirimu, dan engkau berkata, Tuhan, ampuni aku. Aku mau melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Aku akan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sesuai dengan perintah-Mu aku jalan. Dan ketika engkau bernasar, engkau bersyukur, maka Tuhan akan memuntahkan engkau dari perut ikan. Tuhan akan melepaskan engkau dari kesesakanmu, dari keterpurukanmu, dari ketidakberdayaanmu, dari keterikatanmu. Tuhan akan lepaskan. Dan ketika Tuhan lepaskan, engkau keluar dari mulut ikan, engkau bisa menghirup udara segar kembali. Dan ketika engkau bisa menghirup udara segar lagi, jangan lupa lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika engkau melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, dengan benar, percayalah, pemulihan demi pemulihan terjadi. Keajaiban mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari saudara, kalau saudara hari ini masih diberi Tuhan waktu dan kesempatan untuk kita tetap boleh sama-sama beribadah, di mana wadah ini yang meluaskan Roh Kudus berkarya. Di dalam wadah Zoom ini ada penglihatan, ada nubuatan, ada didoain satu-satu. Ada lawatan Tuhan, ada zaman Tuhan terjadi, ada kesembuhan Tuhan terjadi. Ya, berapa banyak yang mengalami pelepasan, berapa banyak yang mengalami pertolongan Tuhan, berapa banyak yang mengalami keajaiban mujizat terjadi, yang sakit Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang tidak ada jalan, Tuhan buka jalan dengan caranya yang ajaib. Saudara, ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau mulai melekat dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Percayalah, saat ini belum terlambat. Saat ini kita bersyukur karena kita ada di dalam wadah yang meluaskan Roh Kudus, sehingga ada pernyataan-pernyataan Roh Kudus yang disampaikan kepada kita untuk ngoreksi diri kita, ngoreksi hati kita, ngoreksi perjalanan kita, ngoreksi tutur kata kita, pikiran kita, dan juga perbuatan kita, supaya semakin benar dan benar di hadapan Tuhan.
Ketika engkau mulai berbalik dari jalanmu yang tidak benar. Engkau berbalik menuju jalan kebenarannya Tuhan. Engkau berjalan bersama Tuhan. Dalam koridor kebenaran. Percayalah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Jalan terbuka bagimu untuk naik ke atas. Pintu yang tertutup Tuhan bukakan bagimu dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari saudara. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Saya tidak bisa menolong saudara apa-apa. Saya cuma alat yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Untuk ketika saudara minta doa, saya doain. Tuhan beri petunjuk, Tuhan berikan kata-kata yang menguatkan, yang membuat engkau lega, yang membuat engkau semakin semangat, dan yang membuat engkau tahu apa yang harus kau lakukan dan kau kerjakan. Dan ketika Anda melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, percayalah, keajaiban mujizat pasti terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara, saya pernah melihat orang yang ketika dipercaya Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan, karena takut sama manusia, takut akan kedudukan, takut akan uang, karena orangnya kaya, orangnya berkedudukan, takut, nggak pernah disampaikan. Dirubah. Penyampaiannya dirubah. Padahal pesan Tuhan itu, iya dan amin. Kalau A sampaikan A, kalau B sampaikan B. Jangan diputar balikan. Jangan ditambah, jangan dikurangi, jangan. Karena itu sudah membuka celah, itu sudah membuka dosa masuk. Tetapi sampaikan dengan tegas. Ketika engkau menyampaikan dengan tegas dan jelas, urusannya orang itu mau percaya, orang itu mau koreksi diri atau enggak, itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi berbahagialah kata Tuhan. Ketika engkau dengarkan firman-Ku, dengarkan perintah-Ku, dan engkau melakukan dengan setia, bahkan engkau memeliharanya. Ketika engkau memeliharanya, maka engkau akan merasakan keajaiban mujizat terjadi dalam hidupmu. Ada seorang anak Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Yang diberkati Tuhan luar biasa. Hidupnya berubah dari yang biasa, naik dan naik dan naik, semakin naik levelnya pada level yang tertinggi. Bahkan dipakai Tuhan luar biasa, bisa melayani, bisa menyampaikan pesan Tuhan, bisa ada karunia kesembuhan luar biasa. Tetapi di tengah-tengah gejolak kehidupan dunia, di tengah-tengah kedudukan dan harta dunia, glamornya dunia, mulai luntur. Mulai kuasanya udah lain, enggak seperti dulu. Kalau dulu menyampaikan pesan Tuhan, jos, semuanya oke. Dan kalau orang sakit didoain, sembuh. Semua lumpuh berjalan. Bisu berkata-kata. Buta melihat. Luar biasa. Tuhan pakai luar biasa. Tetapi ketika mulai ada, mulai nggak tahan dengan kedudukan, dengan harta, tahta, dan wanita, mulai masuk. Mulai lain, saudara, ketika mulai lain, dia pun mengalami sesuatu. Malapetaka dan musibah, silih berganti. Dan ketika mengalami sesuatu, silih berganti. Tuhan taruh di perut ikan. Dan ketika taruh di perut ikan, tidak berdaya. Ketika tidak berdaya, ketika ada pertobatan, maka keajaiban mujizat terjadi, bukan akan dipakai Tuhan. Yang ini tidak ada pertobatan. Karena nggak ada pertobatan, semakin terpuruk, semakin jatuh dan jatuh. Happy endingnya nggak bagus. Tetapi yang satu, dia menyadari kesalahannya. Dia menyadari selama ini sudah keluar dari jalurnya, relnya Tuhan. Jauh sekali. Dan dia mulai berbenah. Dia mulai berbenah dan berbenah. Dan ketika dia mulai berbenah, dia mulai minta ampun sama Tuhan. Dia berkata, Tuhan ampuni aku. Kalau engkau masih memberikan aku waktu untuk hidup Tuhan, aku akan melayani engkau lagi.
Pakai aku lagi sebagai alat kemuliaan-Mu yang luar biasa. Pakai aku lagi Tuhan, aku mau. Saudara tahu ketika dia mau, Tuhan pulihkan keadaannya. Tuhan pulihkan dia menjadi sehat kembali. Dia mulai hidup kembali. Dia mulai naik kembali dan naik kembali. Dari yang terpuruk tidak ada apa-apa. Tuhan pulihkan dalam sekejap. Dia bisa naik dan naik dan naik dan dia sembuh dari penyakitnya. Dan ketika dia naik dan naik dan naik, saudara tahu iblis itu selalu mengganggu anak Tuhan. Iblis itu selalu menggoda anak Tuhan. Ya, dengan tipuan-tipuan rayuannya, dengan saudara-saudaranya yang luar biasa. Dan ketika mulai tidak berjaga-jaga, mulai terkena lagi saudara. Ya, terkena lagi sayang, sungguh sangat disayangkan. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu ajaib. Tuhan Yesus itu maha berkemurahan. Masih memberikan waktu dan kesempatan. Sekali lagi diberikan waktu dan kesempatan untuk bertobat. Ya, dan dia mengalami lagi kegagalan. Dia mengalami lagi kehancuran kesekian kali. Dia mengalami lagi terpuruk lagi, tidak berdaya. Dan dia mengalami di perut ikan selama beberapa waktu. Ia tidak bisa apa-apa. Udah nggak tahu lagi harus berbuat apa-apa. Kayak linglung. Tetapi ketika dia mulai melekat dan melekat, dia berkata, Ling, aku pergi. Ya, aku doa. Aku mengikuti sebuah KKR. Ya, aku di sana nginep di sana, aku doa 3 hari 3 malam. Aku nangis terus, hancur hati. Dia terus nangis dan nangis. Ketika dia nangis, ada kelegaan. Mulai ada kelegaan, mulai ada pemulihan. Dan mulai ada pemulihan demi pemulihan terjadi dalam hidupnya. Ada kebangkitan, ada kehidupan kembali. Ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara tahu enggak? Dan ketika dia kembali sujud di hadapan Tuhan. Tuhan kembali keluarkan dari perut ikan yang kesekian kali. Dan ketika Tuhan kembalikan dari perut ikan kesekian kali, dilempar lagi dan dia bisa menghirup udara segar. Dia bisa lagi kerja. Dan hari ini Tuhan pulihkan keadaannya. Dia udah segar total. Dia bisa lagi berjalan, dia bisa lagi cari uang. Saudara, tapi kalau kita mau terus begitu, ya, kita terus jatuh, kita masuk perut ikan lagi, dilempar lagi, masuk perut ikan lagi, dilempar lagi, masuk perut ikan lagi, dilempar lagi, mau sampai berapa lama? Masa sampai umur 65, 70 masih keluar dari dilempar dari mulut ikan, dilempar dari mulut ikan. Kapan kita bisa naik? Kapan kita bisa berdiri tegak dan kuat dan gagah perkasa? Tapi hari ini Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan memberikan firman Tuhan ini. Tuhan mengajarkan kepada kita jangan lari dari panggilan Tuhan. Jangan lari dari sabda Tuhan, perintah Tuhan. Tetapi biarlah engkau memegangnya, engkau meraihnya, dan engkau memeliharanya dalam hatimu. Dan engkau mengerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kau melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan menyertai engkau. Tuhan memberikan kekuatan kepada engkau. Dan Tuhan akan pulihkan semuanya. Ya, saya akan saksikan. Dulu waktu saya pertama-tama, ya, saya dari lahir adalah anak Tuhan. Karena kita dilahirkan dari keluarga Kristen, Protestan, ya. Dari lahir udah anak Tuhan, ya. Sampai remaja, sampai dewasa, sampai menikah juga anak Tuhan di Protestan. Ya, sampai tahun 83 Tuhan jamah saya di pengajaran Roh Kudus. Dan tahun 83 saya mengenal pengajaran Roh Kudus. Saya mengenal dunia penglihatan dan nubuatan karena Tuhan sendiri yang sudah panggil dan pilih dan jamah, dan Tuhan yang percayakan kasih karunia-Nya dalam hidup saya. Ya, dan ketika tahun 83 saya dapat kasih karunia Tuhan, penglihatan nubuatan. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Ada yang bisa terima, ada yang nggak bisa terima. Ada yang senang mendukung, tapi ada yang iri hati untuk menjatuhkan, ya, untuk menjegal, supaya tidak sampai maju dan maju ke atas begitu. Dan di tengah-tengah saya mengalami semua tantangan rintangan saya,
nggak takut. Walaupun saya sedih, saya nggak berdaya, saya bilang, Tuhan, Tuhan, ampun Tuhan, kenapa begini sulit? Kenapa ya Tuhan, kenapa? Ya, tetapi sekali lagi, Tuhan selalu menguatkan. Tuhan katakan, anakku, jangan takut. Aku ada menyertai engkau. Jangan takut sama manusia. Aku ada bersama dengan engkau. Orang berkata apa? Saya tidak peduli, saya sampaikan. Langsung saya sampaikan. Saya mau marah, tidak marah, saya sampaikan. Dan ketika saya sampaikan, saya tidak pernah berhutang sama Tuhan. Ya, apapun yang Tuhan katakan, saya akan sampaikan, saya sampaikan. Bahkan untuk diri saya sendiri, ya, berkali-kali Tuhan selalu memperlihatkan dan Tuhan selalu menggenapi dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, dan saya semakin yakin semua dari Tuhan. Dan saya nggak peduli, saya akan sampaikan semua karena saya nggak mau berutang. Dan ketika semakin tantangan rintangan datang, saya berkata, Tuhan, ya, saya mau melihat sampai happy endingnya. Bapak Gembala selalu berkata begini, Cik Ling Ling, kalau sudah masuk ke dalam, udah cebur ke dalam, masuk sekalian, jangan tanggung-tanggung. Ya, makanya ada kan, kalau engkau masuk jangan semata kaki, jangan selutut, jangan sepinggang, ya, jangan sedada, jangan seleher, masuk sekalian. Kalau engkau masuk sekalian, engkau tidak akan tenggelam, tapi engkau bisa berenang, ya. Nah, saya berusaha masuk ke sekalian. Setiap saya mengalami masalah, persoalan, tantangan, rintangan, saya berkata, Tuhan, saya mau lihat sampai akhir bagaimana Tuhan beracara dalam hidup saya. Saya mau lihat sampai akhir bagaimana rencana Tuhan dalam hidup saya. Dan itu membuat saya maju dan maju. Saya tidak takut semua. Apa yang dikatakan manusia, saya tidak peduli. Karena bukan manusia yang memberikan kehidupan kepada saya. Tetapi yang memberikan roh kehidupan, nafas saya adalah Tuhan. Tidak ada seorang manusia pun, bahkan Tuhan berkata, tidak ada, iblis pun tidak bisa mengambil nyawamu tanpa seizinku. Berarti nyawaku aman dalam genggaman tangan Tuhan. Karena dialah sumber dari segala sumber nafas kehidupan kita. Jangan takut sama manusia. Ya, dan ketika saya terus melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan penyertaan, dengan pimpinan perlindungan Tuhan, ada tantangan, ada olokan, saya tidak peduli. Tetapi ternyata yang diolok-olok menjadi kenyataan kok. Yang saya sampaikan benar terjadi, semua benar terjadi, dan semua benar terjadi. Sampai hari ini saya merasakan semua yang Tuhan katakan benar-benar terjadi. Bahkan yang luar biasa, Tuhan berkata apa? Nanti nenekmu meninggal, ada di tanganmu. Karena engkau adalah cucu kesayangannya. Betul, nenekku meninggal ada di tanganku. Karena saya adalah cucu kesayangannya. Dan Tuhan berkata, tidak saja di tanganmu, tapi di tangan cicitnya yang kesayangannya. Dan di tangan anak saya yang pertama, yang juga kesayangannya. Saudara, apa yang Tuhan katakan iya dan amin terjadi. Bahkan jauh-jauh hari belum terjadi. Tuhan sudah perlihatkan nanti bakal keluarga mertuamu habis rata jadi tanah. Benar terjadi. Semua terjadi, saudara. Semakin membuat saya tetap berpegang teguh pada kebenaran Tuhan. Tetapi satu hal, saya percaya, selalu saya berpegang teguh, saya selalu melakukan semua kehendak Tuhan. Tapi saya tetap bekerja. Karena cita-cita saya bukan sebagai pendeta, bukan sebagai gembala, bukan. Cita-cita saya adalah sebagai pengusaha yang sukses, yang terkenal, yang berkembang. Itu cita-cita saya. Dan orang selalu bilang, Cik Ling Ling ini kalau kerja, ya, kata orang Jawa, enggak ada udelnya. Pagi, siang, malam, malam jadi pagi. Saya kalau kerja, kata orang, ngalang-ngalangi orang laki. Dan orang-orang sampai berkata, waduh, aku salut, engkau bisa pelihara anak 6. Semua bisa sekolah, semua bisa kuliah. Bukan karena saya, tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena kekuatan dari Tuhan. Saudara, tetapi saya adalah saya. Ya, saya tetap ingin jadi pengusaha sukses, bukan jadi penginjil gembala, bukan. Ya, saya mau jadi pengusaha sukses. Tapi tahukah,
Tuhan kirim pendeta dari Malaysia. Dia berkata, Tuhan kasih kamu waktu dan kesempatan 5 tahun. 5 tahun engkau harus melayani Tuhan. Saya bilang, iya. Dengan waktu berjalannya waktu. 5 tahun sudah habis. Saya belum sukses. Dan tanpa terasa dengan berjalannya waktu, mundur lagi 5 tahun. 10 tahun. Saya tetap enjoy dengan apa yang saya kerjakan. Walaupun tidak sukses terkenal naik di atas, bukan. Tetapi saya tetap enjoy karena itu saya suka kerja. Ya, saudara tahu nggak? Saya tidak menyadari selama 10 tahun saya bekerja mati-matian. Ya, semua cukup dan cukup. Tetapi saya ada di perut ikan. Karena cuma di sana aja lingkungannya. Tidak ada kelepasan, tidak ada kebebasan. Tetapi ketika saya menyadari, ya, menyadarinya hampir terlambat, tapi untung belum terlambat. Ya, menyadarinya ketika ada pandemi. Saudara, ketika ada pandemi, orang tidak boleh keluar. Takut COVID, saya tidak pernah takut COVID. Saya tetap keluar, saya tetap jalan. Anak saya yang teriak-teriak, ya, mami itu nggak tahu sudah tua, nanti kena COVID gini-gini. Saya bilang enggak, saya tetap jalan. Tuhan itu menyertai saya. Saudara, sampai benar-benar Tuhan kasih pelayanan Zoom. Ya, mau tidak mau duduk dalam hadirat Tuhan. Mau tidak mau duduk di depan layar Zoom. Ya. Dan Tuhan tahu saya ini orangnya nggak bisa diam. Selalu ada kesibukan yang saya kerjakan. Tuhan tahu. Tuhan kasih kesibukan itu. Ya, selesai Zoom. Besok pagi belum bangun tidur. Udah telepon berdering. Ya, udah tanya ini, tanya itu, minta doa. Dan saya itu melayani dengan enjoy. Karena itu kan terus melayani kerjaan. Sampai jam 3, sampai jam 5 saya belum mandi. Terus terima telepon. Dan dari hari ke hari nggak terasa. Nggak terasa. Saya terus melakukan, saya melayani terus begitu. Tuhan punya cara untuk supaya kita melakukan sesuai dengan kehendaknya. Ya, pelan tapi pasti digiring. Akhirnya saya duduk diam di hadapan saudara, menyampaikan pesan Tuhan sampai 8 jam. Ya, dari sana ada cara Tuhan yang membawa saya keluar dari pekerjaan rutinitas saya. Tetapi saya berkata, Tuhan, saya tetap melayani Engkau. Saya tetap akan mengutamakan Engkau melebihi segala yang ada. Dan kalau ada hari libur, ada hari senggang saya kan hari Senin, ya toh, sama Jumat. Saya tetap akan melakukan tugas saya. Saudara, tetapi akhirnya Tuhan bukakan. Iya. Berapa lama lagi engkau harus begitu? Dan ketika saya mulai melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, saya melihat perubahan demi perubahan terjadi. Saya melihat semua diubahkan. Walaupun ada masalah, ada tantangan, ada rintangan, ada apapun. Tetapi kita tetap tegak berdiri. Kuat dan gagah perkasa. Dan tetap bisa melalui semuanya. Dan tetap keluar berkemenangan. Berjalan bersama Tuhan. Dan hari ini Tuhan mau. Kita tidak selalu keluar masuk dalam perut ikan seperti Yunus. Kita tidak selalu seperti Yunus, lari dari panggilan, lari dari perintah Tuhan. Sehingga kehidupan kita nggak ada perubahan. Keluar masuk ikan, keluar masuk ikan. Mau keluar masuk ikan sampai berapa lama? Apakah sampai umur 65 sampai 70 tahun? Udah 70 tahun baru keluar dari mulut ikan. Baru mulai bertobat, baru mulai melakukan. Udah terlambat. 70 tahun udah nggak kuat lari. Udah nggak punya tenaga. Apa yang mau kita akan lakukan dan kerjakan buat Tuhan? Tidak ada, saudara. Tetapi Tuhan itu cinta. Dan hari ini, ketika Tuhan cinta, Tuhan masih pakai saya hari ini, masih boleh menyampaikan pesan Tuhan buat saudara semua. Iya, saya bersyukur sama Tuhan. Dan hari ini, saya percaya ketika kalian semua juga mulai koreksi diri, mulai membenahi diri, keluar dari mulut ikan, mulai
Lakukan sesuai dengan pesan Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan iya dan amin. Maka semua yang Tuhan sampaikan, semua yang Tuhan perlihatkan kepada Anda, semua ketika engkau percaya, engkau mengimaninya, engkau memelihara dalam hatimu. Dan engkau akan lihat, engkau akan keluar sebagai seorang pemenang. Dan engkau akan diubahkan, hidupmu diubahkan. Dan engkau akan naik dan naik dengan cara Tuhan yang ajaib. Bayangin, ya, kalau dulu saya tinggal perintah, ada anak buah, ada pegawai, puluhan orang, ya, belasan orang saya tinggal perintah, kamu kerja ini, kamu kerja ini, kamu kerja ini. Hari ini, saya mau pindah ke Ruke, saya mau buat itu menara doa, nggak ada tenaga, cuma saya sama pembantu dan anak saya yang laki yang belum menikah. Untung anak saya yang laki ini belum menikah, ya, dia bisa bantu saya cuma pikir-pikir Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Tenaga 10 orang lebih bisa dilakukan dengan dia satu tenaga. Ya. Dan saya percaya di balik semua yang terjadi ada rencana Tuhan yang indah. Kenapa? Karena anak ini tadinya keras, anak ini tadinya nggak bisa. Ya, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan, dia bisa sujud di hadapan Tuhan. Diam-diam dia dengar YouTube sendiri, dia dengar khotbah-khotbah sendiri. Dan Tuhan, saya lihat Tuhan itu ajaib. Kenapa? Karena yang lain masih dalam dalam kepercayaan mereka dengan prinsip firman Tuhan mereka, ya, karena ajarannya kan tidak sama dengan pengajaran Roh Kudus. Tetapi Tuhan sudah berkata, nanti lihat semua anak-anakmu akan sujud di hadapanku dengan caraku yang ajaib. Dan betul, anak ini sudah satu. Yang satu lagi berkata, Mami tolong doain saya. Udah pokoknya Mami doain saya aja. Nggak usah bertanya apa-apa, cuma tolong doain saya aja. Saudara, ketika engkau hari ini keluar dari mulut ikan, ketika engkau mulai bergerak, lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Percayalah, jalan terbuka bagimu. Kemudahan demi kemudahan Tuhan berikan dalam hidupmu. Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, umur panjang kepada engkau dengan caranya yang ajaib. Banyak orang berkata, orang yang dekat saya itu berkata begini, Cik Ling Ling, tidak ada orang yang percaya kalau Cik Ling nggak punya duit. Saya tertawa. Iya, puji Tuhan. Ya, kenapa? Karena dari penampilan Cik Ling Ling itu nggak mungkin Cik Ling Ling nggak punya duit. Saudara, semua karena apa? Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Hari ini mari datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan menjadi Yunus di akhir zaman. Tetapi biarlah engkau datang kepada dia. Lakukan sesuai dengan Abraham, Ishak lakukan. Yakub lakukan. Jadilah engkau Abraham, Ishak, Yakub. Seperti itu di akhir zaman. Maka keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Sumur-sumur yang kering semua akan kembali berbual-bual airnya. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Apapun yang melanda engkau hari ini, kekeringan, kegersangan, ketandusan yang melanda engkau ketika engkau datang kepada Tuhan. Engkau melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan firman-Nya dan kewajibannya. Melakukan perintah, ketetapan, dan hukumnya. Percayalah perubahan demi perubahan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang tidak mungkin tiba-tiba ada jalan keluar terbaik. Yang tidak mungkin tiba-tiba ada pertolongan Tuhan indah dengan caranya yang ajaib. Mari saudara, hari ini Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dan Tuhan mau kita keluar dari perut ikan yang membuat kita tidak berdaya. Kata orang Jawa, mulek di dalam perut ikan, buleti mulek terus. Tidak ada cahaya, tidak ada sinar kehidupan. Cuman bertahan di perut ikan. Tetapi kalau coba ikan itu tidak memuntahkan, keluar, matilah di dalam perut ikan. Tetapi karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya, Tuhan muntahkan Anda dari perut ikan. Dan hari ini Tuhan mau Anda diberi kebebasan, Anda diberikan kelegaan, keleluasaan untuk Anda berjalan bersama dia dalam koridor kebenarannya, supaya ada masa depan yang indah, ada jalan terbuka, ada kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang penuh dengan keberhasilan, kemenangan, ya, kesuksesan, kebahagiaan, dan kelimpahan yang dari Tuhan.
Mari saudara, Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Ialah maniskan maniskan. Ada berkat Tuhan yang tidak terduga yang akan kalian dapatkan. Ialah maniskan maniskan. Ialah meyakinkan percaya saat ini. Bagi engkau yang datang di hadapan aku Tuhan Allahmu. Engkau meredakan hatimu di hadapan aku Tuhan Allahmu. Engkau menyadari kesalahanmu. Engkau menyadari kekeliruanmu. Engkau menyadari ketidakberdayaanmu. Dan ketika engkau sujud di hadapanku, minta ampun, mengampuni dan mengasihi. Maka ada keterlepasan, ada keterbukaan, ada kelepasan, ada kebebasan. Dan kau akan keluar dari mulut ikan, dari kemengapan, dari ketidakberdayaanmu, dari keterpurukanmu, dan berjalan bersama aku. Maka aku yang memberikan kesegaran, aku yang memberikan kesembuhan, aku yang memberikan pemulihan demi pemulihan terjadi dalam hidupmu dengan caraku yang ajaib. Mari anak-anakku, mari. Berkatku menyertai hidupmu, kalian semuanya. Ialah manis keramai. Terima kasih Bapak. Terima kasih engkau luar biasa. Ialah manis keren bagi engkau yang berkemenangan kata Tuhan. Bagi engkau yang yakin dan percaya akan janjiku, akan firmanku. Dan bagi kalian yang benar-benar melaksanakan dan memeliharanya dengan benar. Maka kalian akan naik dan naik dengan caraku yang ajaib. Berkatku menyertai kehidupan kalian semuanya. Saudara, Tuhan sangat mengasihi kita semuanya. Ya, saya berharap Anda yang dengar firman Tuhan, Anda melakukannya dengan setia. Saya tidak tahu Anda tutup kamera, tidak tahu Anda dengar atau tidak. Ya, kalau Anda dengar, Anda melakukan puji Tuhan. Ada kelepasan, ada kebebasan, raih kemenangan. Inilah saatnya kemenanganmu. Inilah saatnya kebebasanmu. Inilah saatnya kemerdekaanmu. Dan inilah saatnya engkau naik dan naik dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, Tuhan mau. Jangan kita datang dan datang kepada Tuhan. Tetapi kita datang dengan dua hati. Jangan. Tidak membawa apa-apa. Tidak bawa perubahan apa-apa. Tetapi jalan yakin dan percaya dengan segenap hati. Jalanmu akan naik dan naik dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari saudara. Tuhan sangat mengasihi semua yang ada di sini. Dan saya selalu berdoa. Saya selalu ingin saudara naik dan naik. Dan saudara akan dipakai Tuhan. Melebihi Tuhan pakai saya. Ya, saudara harus bisa. Jarang ada wadah. Jarang ada gereja. Ya, atau apapun yang mau. Semua akan maju dan naik, jarang. Tetapi wadah ini, Tuhan mau Anda sebuah naik. Tuhan mau Anda tidak lari dari panggilan Anda. Tuhan mau Anda itu benar di hadapan Tuhan. Lebih baik dengar-dengaran dan melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Kita selamat. Dan Tuhan menyertai kita. Dan kita akan naik dan naik dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari saudara. Dan saya percaya semua di sini akan dipakai Tuhan luar biasa. Ya, melebihi Tuhan pakai saya. Saya ingin wadah ini melahirkan jiwa-jiwa berbobot bibit bebet dan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Ya, saya undang Ibu Gembala Feben ini bisa berdoa buat firman Tuhan. Ialah manis keramai meskan. Ialah manis keramai meskan. Ya. Ya, Ibu Gembala. Oke, mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Biarlah kita membawa ucapan syukur kepada Tuhan. Biar ibadah kita pada malam hari ini mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan Tuhan juga berkenan untuk memberkati kita melewati kasih karunia-Nya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang Maha Besar Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang membawa ucapan syukur dan terima kasih
Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan yang sangat berharga, sehingga kami boleh bertemu satu dengan yang lain lewat ibadah Zoom Grace Ministry. Tuhan, kami bersyukur yang hadir pada malam hari ini, mereka sudah membuka telinga, membuka hati untuk firman-Mu. Biar pikiran-pikiran rohani kami bukan pikiran logika, bukan pikiran duniawi. Biarlah kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Oh Tuhan, kiranya Engkau pakai kami untuk, oh Tuhan, menikmati kebahagiaan lewat kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya, dan memelihara hukum-hukum-Mu Tuhan. Supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh diberkati, punya masa depan yang baik. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, lewat firman Tuhan yang Tuhan sampaikan. Tuhan, seperti Nabi Yunus yang Tuhan izinkan masuk perut ikan. Karena akibat tidak taat, tidak dengar-dengaran. Oh Tuhan ingin melarikan diri dari perintah-perintah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Yunus bisa bertobat kembali, sadar, balik kepada jalan Tuhan. Demikian juga firman Tuhan ini buat kami pada malam hari ini. Kalau ada di antara kami, termasuk hamba-Mu ini, kalau ada sesuatu yang salah di hadapan Engkau, Tuhan, malam ini juga kami sadar, kami harus bertobat, kami harus memperbaiki diri kembali kepada jalan Tuhan, agar kami boleh berbahagia, agar kami boleh menikmati apa yang sedang kami hadapi saat ini. Pasti ada jalan keluar dan Tuhan menolongnya, sehingga kami boleh menikmati kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan, supaya di antara anak-anak Tuhan mendengarkan bukan secara logika manusia, tetapi firman Tuhan akan menuntun kami dengan, oh Tuhan, supaya mata hati rohani kami ini dicelikkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan malam hari ini. Berkati kami dengan hikmat, akal, budi, dan bijaksana, kerendahan hati. Oh Tuhan, dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Oh haleluya, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, oh Tuhan, pesan-pesan Tuhan. Baik lewat doa ataupun firman Tuhan. Baik doa-doa nubuatan yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mau pakai hamba-Mu. Oh Tuhan, firman Tuhan itu teguran atau peringatan atau nasihat. Biarlah Tuhan membawa kami, menggiring kami kepada jalan Tuhan yang lebih benar lagi di dalam kehidupan kami. Agar hidup kami semakin berkenan dan layak untuk mendapatkan anugerah kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapan Tuhan terus turun atas hamba-Mu. Tuhan, pakai pelayanan hamba-Mu di dalam Grace Ministry ini Tuhan. Oh, semakin meluas, semakin melebar ke bangsa-bangsa, menjangkau sampai Tuhan izinkan sampai ke luar negeri. Tuhan, kami serahkan supaya diberkati Tuhan setiap pribadi lepas pribadi yang mendengarkan pesan Tuhan, doa nubuatan ataupun pesan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati juga Tuhan pelayanannya, dimanapun dan kapanpun Tuhan hamba-Mu Tuhan tugaskan, Tuhan percayakan untuk mengemban tugas yang mulia ini, juga tanggung jawab yang besar ini. Tuhan berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan kesehatan, bahkan tambahkan hikmat, akal, budi, dan bijaksana. Bahkan semakin kerendahan hati itu pada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk suami, juga untuk, oh Tuhan, anak-anak semua mantunya dan cucu-cucu hamba-Mu. Berkati juga kalau hamba-Mu ada usaha, ada bisnis, Tuhan izinkan juga bisnisnya semakin berkembang. Tuhan berkati juga menara doa yang sedang dipersiapkan saat ini. Mungkin sedang renovasi dan lain sebagainya. Tuhan sediakan semua yang dibutuhkan dan diperlukan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau telah menggerakkan anak-anak Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ataupun ibadah onset
untuk belajar mengulurkan tangan, untuk membantu dan meringankan beban pelayanan untuk pekerjaan Tuhan. Ibaratnya kami menyimpan dan menimbun harta sorga. Karena harta di dunia ini apabila saat tugas kami selesai di dunia, tidak akan kami bawa. Tapi Tuhan sudah sediakan, oh Tuhan, harta di sorga untuk kami nikmati bersama orang-orang kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, berkati pelayanan hamba-Mu di onset, berkati hamba-Mu pelayanan di luar kota ataupun di daerah Surabaya dan sekitarnya. Berkati Tuhan ibadah Zoom Grace Ministry, seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit pun disembuhkan, yang mengalami masalah problem Tuhan pulihkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang susah terhibur, yang kekurangan pun diberkati oleh Tuhan. Oh Tuhan, yang mereka mengalami keputusasaan karena beban yang begitu berat menindih hidup mereka, maka Tuhan memberikan pertolongan, kelegaan, memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk co-host. Oh Tuhan, haleluya, hamba-Mu David bersama istri Tuhan Sylvia, Tuhan bersama anak-anaknya. Kami serahkan profesi pekerjaan rumah tangga pernikahannya. Berkati hamba-Mu juga Julius Tuhan, pakai Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu supaya hamba-hamba Tuhan ini yang Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan untuk mendukung pelayanan Zoom Grace Ministry ini dengan tidak lelah-lelahnya, tidak jenuh-jenuhnya, mereka setia Tuhan datang lebih awal untuk mendukung Tuhan supaya ibadah Zoom ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan, Kau membalas kebaikan mereka, Engkau membalas pengorbanan mereka dengan segala kebaikan Tuhan. Engkau bukakan jalan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry. Baik itu, oh Tuhan, kami serahkan Bapak Stephen Moses, kami berdoa untuk Ibu Ruci, oh Tuhan Ibu Deborah, oh Tuhan, haleluya, haleluya. Kami berdoa juga untuk Ibu Grace Lumampau, Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Dorcas Ruci, Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Luther Mande. Tuhan, kami serahkan untuk Bapak Timotius, Bapak Daniel. Tuhan, tolong semua hamba-hamba-Mu yang ada di dalam Zoom Grace Ministry. Juga kami berdoa untuk Dr. Habel kami berdoa untuk Dr. Sarwono, Dr. Oh Tuhan, haleluya, Indriana. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Wilson Pangkai. Tuhan, Kau berkati kesehatan, kekuatan, supaya hamba-Mu terus bisa melayani pekerjaan Tuhan dalam kondisi apapun, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Lewat beliaunya ini banyak jiwa-jiwa mendapatkan pelayanan yang baik. Oh Tuhan, diberkati oleh Tuhan semuanya. Tuhan, berkati para bisnismen, usaha pekerjaannya, berkati keluarga mereka, berkati orang-orang tua yang sudah lansia. Tuhan, memberikan penghiburan, memberikan pertolongan dan pengharapan, sukacita, bahagia dan sejahtera. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk oh haleluya para sponsor, donatur yang sudah berkorban. Oh Tuhan, maupun mereka yang masih baru rencana, Tuhan sentuh hati mereka untuk memberkati supaya pada bulan Oktober akan dilaksanakan baksos. Tuhan, Kau sendiri akan tolong semuanya, cukupkan semua dana dan oh Tuhan, apapun yang dibutuhkan untuk mengunjungi beberapa panti asuhan. Tuhan, berkati juga hamba-Mu bersama tim yang akan berkunjung kepada setiap panti asuhan. Sertai lindungi, jaga, berkati mereka semua sehat walafiat. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus semua oleh kuasa darah Yesus, biar mereka dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala bencana musibah, kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Oh Tuhan, haleluya, kami serahkan roh-roh yang datangnya daripada dunia ini, segala kejahatan kami patahkan, kami hancurkan oleh kuasa darah Yesus. Biarlah kuasa-Mu memberikan kami kekuatan, kemenangan, oh pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, izinkan kami untuk menadahkan tangan, Tuhan turun tangan memberkati kami semuanya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga.
dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, memberkati kita semua damai, sejahtera, kenikmatan, dan kepuasan, keselamatan yang Tuhan sediakan buat kita semuanya dari berkat Abraham, Ishak, dan Yakub malam hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Immanuel, haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati. Si Tuhan. Terima kasih atas doa dan pelayannya Ibu Gembala Feben ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, puji Tuhan. Amin. Tetap sehat, Amin. kuat Ibu Gembala. Ya, amin. Doa yang sama buat Cik Lingling dan seluruh jemaat Zoom. Tuhan berkati. Sama-sama Tuhan berkati. Ada yang mungkin dipakai Tuhan, penglihatan nubuatan ada. Kalau ada, saya berikan waktu dan kesempatan.